Oke. Alhamdulillah 21 siswa sudah hadir hari ini. Semoga diikuti oleh 7 orang lagi ya yang akan hadir. Oke, silakan. Terima kasih banyak kepada Sabrina, Khaira, Rizka, Aira, Rashid, Paninda, Bunsi, Imat yang sudah open cam. Dan Lia juga open cam itu ya. Yang belum open cam silakan open cam. Oke, kita mulai belajar mendisiplinkan diri kita ya untuk open cam ketika pelajaran Zoom. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran apapun itu ya, ketika kalian tidak open cam, ya susah ya kalau misalnya harus ngurusi yang nggak mau open cam ya. Masa ya selama 50 menit pembelajaran itu harus ngurusi yang tidak open cam. Ya, ayo open cam, nanti open cam. Habis itu nanti agak apa namanya? Agak lama off cam lagi, diobrak-obrak lagi, open cam, kemudian off cam lagi, diobrak-obrak lagi. Nggak ada habisnya kalau kayak gitu, dan kasihan untuk teman-teman kalian yang serius belajar, ya. Jadinya waktunya hanya ngurusi yang nggak serius belajar, yaitu yang off cam, seperti itu. Maka usaha nggak mau kayak gitu terus menerus, ya. Silahkan yang nggak mau nurut off cam ya silahkan, terserah kalian. Ya, ketika Ustazah memanggil nama kalian, ya, ketika kalian off cam dan tidak ada responnya, maka Ustazah anggap itu adalah bolos. Seperti itu. Jadi kalau kalian off cam tanpa ada konfirmasi izin dan ketika dipanggil itu tidak nyaut, ya, tidak nyaut, misalnya begini, ya Mas El silakan dijawab pertanyaannya, misalnya El diem saja dan kondisinya off cam, maka Ustazah anggap itu sebagai bolos. Itu ya. Lebih on cam. Kalau diem lagi kalau on cam kan pasti kelihatan ya, dia sedang melihat ya, entah kemudian apa yang dilihat, jangan-jangan ketika nge-zoom yang dilihat adalah YouTube. Nah, ulalam, saya nggak ngerti itu urusan kalian sama Allah, berarti kalian tidak sungguh-sungguh di sini. Seperti itu. Ya cukup Allah saja yang membalas. Ya. Yuk kita sama-sama belajar di sini ya. Saya kemarin kena teguran banyak dari guru Al-Qur'an ya. Dimana ketika pembelajaran Umi banyak yang off cam. 2, 1. Pembelajaran tahfidz banyak yang off cam. Nah, ini. Ya, kita coba perbaiki diri ya. Coba kalau misalnya Ustazah off cam terus ya. Misalnya gini, wes kalian kerjakan soal di buku tulis halaman 10 misalnya. Soal di buku plakat halaman 10. Enak enggak kalau Ustazah kayak gitu? Enak enggak? Enak nggak kalau pembelajarannya kayak gitu? Nggak enak kan? Dicuekin toh? Sama ya kayak ustadz-ustadz yang lainnya. Nggak enak ketika pembelajarannya itu kalian off cam, kemudian ya kita sama-sama ya, sama-sama berubah lebih baik ya. Oke, saya panggil sekali lagi. Saya kalau memanggil hanya cukup 2 kali. Setelah itu terserah kalian. Saya nggak mau ngurusin yang nggak mau sungguh-sungguh belajar. Ya, Izani, Amar, Aisyah, Zafran, Oke, silahkan buka kamera kalian. Bahkan ketika pengawalan ibadah kemarin itu ada satu anak yang nggak mau membuka kamera. Padahal pengawalan ibadah ya, cuma 5 orang saja itu nggak mau membuka kamera. I don't know ya, kapan-kapan kita akan diskusi terkait hal itu. Oke, Bismillah. Hari ini kita akan belajar sama ya, review materi kelas 5. Kita sama-sama fokus sejenak untuk mempelajari sedikit materi yang ada di kelas 5. Bentar ya. Bentar. Oke, 24, 23, masih kurang 5 anak yang belum hadir ini. Mbak Aira, barangkali Mbak Aira, loh kok ini keliru ya? Itu apa tadi tulisannya? Oh, ini harusnya. Nah, ini ya. Mbak Aira, barangkali agak-agak nanti 20 menit lagi bisa bantu cek ya yang belum hadir nomor absen berapa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita akan mereview 3 materi yang ada di kelas 5. Insya Allah kalian sudah pernah melewati materi ini, sehingga ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya. Oke, silakan Mbak Nada.
Bukan suatu hal yang baru, jadi bisalah ya, gampang lah ya, seperti itu. Oke, tinggal merecall dulu Ustazah Popi menyampaikan apa, Ustazah Ida menyampaikan apa, atau siapapun guru tematik kalian. Ya, baik. Oke, 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama pantun, yang kedua ide pokok, yang ketiga adalah iklan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari iklan. Nah, ini adalah sebuah iklan. Ya, coba Ustazah ingin menggali dari kalian. Pesan dari iklan ini apa ya? Oke. Agar kita habis makan selalu minum ini. Oke, setelah kita makan minum ini. Kemudian ada lagi pesan yang ada dari gambarnya ini. Pesan yang untuk promosi. Untuk menarik pembeli. Oke, untuk menarik pembeli, untuk promosi supaya beli produk ini. Ada lagi? Produknya apa ini? Ceritanya produknya apa, Mbak Rini? Botol Teh. Teh. Kira-kira kalau dari sisi gambarnya ya, teh ini rasanya bagaimana? Rasa original. Rasa Jadi original. rasa teh asli. Rasa teh asli karena ada tulisannya original gitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Coba dilihat ini belakangnya ini ada gambar apa ini? Air tumpah. Air tumpah, sesuatu yang tumpah. Piar apa ya? Menggambarkan kesegaran mungkin. Nah, menggambarkan kesegaran itu pesan yang tidak tertulis pada sebuah iklan, ya. Pesan yang tertulis tadi Mbak Sabrina. Ini, ya udah apapun makanannya minumnya teh betul susro, promosi supaya beli teh betul susro. Terus kemudian apa pesan yang tidak tertulis ya ini ada percikan-percikan air ini ya. Ini menandakan bahwa oh ini minumannya segar. Nah, oh seolah-olah minumannya segar. Ya. Rasa tehnya asli karena ini ada original, tulisannya original. Saya tadi pahami ya. Jadi membuat apa ya? Mengambil pesan dari iklan yang ditampilkan. Oke, sekarang berikutnya. Nah, ini ada sebuah iklan. Iklan produk terus. Kenapa? Ada iklan produk. Iya, iklannya produk aja, biar udah. Oke, boleh silahkan tulis annotate kalian di sini, di yang kosong ini. Iklan ini menurut kalian menggambarkan seperti apa? Boleh diamati. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, silahkan, boleh. Ambil annotate, yang nggak ada annotate-nya boleh di kolom chat. Silahkan. Apa ya? Baik, kira-kira. Karena agak bingung. Dari gambarnya, dari logonya ini apa? Bersih cemerlang. Kira-kira apa? Green wash. Kenapa dinamakan green? Kira-kira apa? Yang tersirat dari iklan ini. Oke, silakan. Dari tulisannya. Kira-kira apa? Apa pesan yang diambil, yang bisa kita ambil dari iklan ini? Oke, terima kasih. Sudah ada yang menjawab. Iklan ini menarik. Ya, belum saja. Belum selesai. Selesai, tiba-tiba Loh, kok hilang? Kok hilang? Iya, makanya. Iya, saya belum selesai. Loh, di-clear tak? Loh, kok dihapus? Kenapa? Itu kalau belum selesai itu berarti belum selesai sama ya. Loh, aduh sebel. Kok hilang? Memang di-clear toh? Aduh, iya nggak tahu ini kenapa. Kok jadi kayak gini? Mau nulis tiba-tiba langsung ke kiri gitu. Oh iya. Ya wes enggak apa-apa, dilanjutkan aja. Silakan. Silakan diulangi lagi yang mau menulis, silakan. Oke. Airnya menggambarkan bersih cemerlang. Mungkin bersih cemerlang itu membuat orang percaya bahwa ini akan membuat pakaian bersih, jadi banyak diborong. Ini ada gambar airnya sedikit itu ya. Ya seolah-olah itu nanti akan celing gitu. Oke, terima kasih Rizka. Ada lagi, silakan menulis. Assalamualaikum. Salam, silakan baru masuk. Silakan yang baru masuk langsung melihat iklan yang ada di layar kalian. Kira-kira iklan ini pesannya apa ya? Pesannya apa ya?
Oke, silakan. Silakan. Ada? Oke, baik Anita. Agar pembeli mau beli produk ini karena cukup direndam, sedikit kucek, dan sekali bilas. Maksudnya ya, esnya itu sekali bilas ya? Iya. Oke, dan sekali bilas. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang punya jawaban lain? Membuang kotoran di baju. Katanya siapa ini? Nah, ini siapa ini yang menulis ini? Askia. Oke. Kok ada? Membuang kotoran di baju. Betul, bisa. Ya. Oke. Ada lagi? Apa kira-kira? Kenapa kok dia menggunakan kata-kata green? Karena ya green mungkin dari tumbuhan. Dari tumbuhan bisa jadi ya. Oke, atau ada yang punya jawaban lain? Biasanya yang berhubungan dengan green itu kalau nggak dari tumbuhan, kalau nggak gitu dari apa kira-kira? Oh, mungkin apa namanya, ramah untuk lingkungan. Oke, Loh kan mati sendiri. Ya, kadang-kadang gitu, nggak apa-apa, nulis lagi aja. Nggak apa-apa, nulis lagi aja. Nah. Oke, tadi jawabannya apa tadi? Ramah lingkungan. Oke. Oke, ada lagi? Yuk, kalau kalian tidak aktif di sini, sulit loh ya. Nanti ketika mengerjakan soalnya, saya nggak jauh-jauh kok soalnya dari seperti ini. Dari bahan daur ulang. Dari bahan daur ulang. Oh, begitu kan? Kira-kira bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu komposisinya apa. Oke. Ada lagi? Udah cukup ya? Ada yang mau nulis? Oh, LL. Mudah mencuci katanya L. Oke, terima kasih L. Mudah mencucinya. Jadi nggak perlu susah-susah. Oke, bunganya menggambarkan wangi. Mana ada bunga? Ada yang bisa menunjukkan bunga? Oh, ini ya? Ya. Ini ya, oke. Bunganya menggambarkan wangi. Oke, ya itu pesan yang tidak tertulis dari sebuah iklan ya. Jadi kalau membuat produk itu tidak semuanya harus ditulis ya. Wangi, bersih, tidak pencuci, nah, perlu ditulis, cukup menggunakan simbol-simbol yang ada. Oke, berikutnya ya. Sudah cukup ya? Oke, baik. Don dipantun. Halo. Nah, sekarang ada iklan lagi. Oke, bentar, terus ada clear all drawing. Oke. Nah, sekarang bisa tuliskan lagi. Kira-kira apa yang tersirat dari iklan ini? Apa pesan yang tersirat dari iklan ini? Dan tersurat. Tersurat itu yang tertulis. Bim Bim belum hadir ya? Bim Bim? Sevi belum hadir. Mana ya Sevi ya? Sevi itu nama Abu Bakar kan ya? Bim Bim Sevi yang belum hadir. Oke, silakan tulis. Madunya asli. Oke. Baik, ada lagi. Tulis lagi. Ini kayak bukan iklan saja ini. Ini kayaknya ganti nama. Oh ya, ini juga mengiklan. Dia mengiklan juga. Beritahuan ganti nama. Silakan. Oke, bentar. Oh, tulisannya numpuk. Oke, saya tulis, saya pindahkan. Mangkuk madu itu menggambarkan madu itu masih segar. Oke. Tuh. Terima kasih, Mbak Wanita. Oke, background alam menggambarkan madunya beneran asli, alami. Oke, Rizka. Ini backgroundnya alam ya, hijau ya. Kemudian ini madunya asli. Oke, sip. Ada lagi? Madunya sehat, katanya Askia. Madunya kelihatan banyak isinya. Oke.
Ada lagi yang tersurat dari sini. Madu kan madu asli premium. Madunya premium. Artinya apa kalau premium? Madunya tuh lebih bagus gitu loh. Oke, baik. Madunya lebih bagus karena ada tulisan premium. Oke, karena ada tulisan premium. Misalnya ada tulisan madu nggak asli gitu, kira-kira iklan nggak ya? Nggak ya? Iklan nggak ya? Madu ini palsu, berarti bukan iklan ya? Ada lagi? Oke. Ada lagi? Yang menuliskan lagi? Madunya enak katanya Rashid. Oke. Ada lagi? Coba dari kandungannya. Kandungannya. Kira-kira apa ini? Dari kandungannya. Ya kandungannya kan sama madu doang saja. Masa benarkah? Ini ada tulisan habat itu maksudnya apa habat? Habatus sauda. Nah, dari pohon habatus sauda. Oke, dari pohon habatus sauda. Terus, ini ada tulisan BPOM RI ini apa kira-kira? Izin. Udah terdaftar di BPOM. Betul. Berarti madunya apa kira-kira? Sehat. Resmi. Resmi. Betul. Madunya resmi. Dia sudah tercatat izinnya. Berarti madunya resmi. Saya tambahkan di sini ya. Madu tercatat resmi dan aman karena sudah ada label BPOM-nya. Makanya dia mencantumkan BPOM ini menunjukkan bahwa ini resmi. Gitu. Udah cukup? HN itu apa, Saudara? HN itu gimana Nada? Nada ini, juragan HN ini. Udah gimana HN itu apa dah? Kita tanya Nada. Ya perusahaannya yang yang ngepasarinnya gitulah. Oke, betul. Jadi HN itu perusahaan milik Muslim yang mempunyai produk-produk halal ya, insya Allah halal, produk-produk halal yang macam-macam ya. Ini salah satunya adalah madu. Memang enak ini, madunya enak. Bisa jadi promosi ya. Belinya di Nada saja, jangan di Ustaz. Oke, baik. Kita berikutnya. Oke, sudah selesai ini. Oke, berarti sekarang kita masuk ke pantun. Pantun ada berapa baris, guys? 4 baris. Baris pertama Dua. namanya apa? Sampiran. Sampiran. Baris 1 dan 2 itu sampiran. Apa maksudnya sampiran itu? Oh my god. Awal ya itu. Baris 3 dan 4 isinya apa? Isi. Ya. Baris 3, 4 ini isi pantunnya. Pesannya itu ada di nomor 3 dan 4 sebetulnya. Pesannya itu ada di nomor 3 dan 4. Nomor 1 dan 2 ini sebagai pemanisnya. Ya, sampiran itu katakanlah pemanis. Jadi nggak langsung masuk ke isinya ya. Bunga mawar tangkai berduri, laris manis. Pedagang ini maksudnya pedagang kayaknya ya, kok pedang cendol. Ustazah kok jadi bingung apa pedang cendol? Pedagang cendol. Laris manis pedagang cendol. Aku tersenyum, malu sekali, ingat dulu suka mengompol. Nah, berarti pantun ini berisi apa? Kalau ingat ngompol malu. Oke, kalau ingat dulu waktu ngompol jadi malu. Oke, ada lagi yang punya kalimat yang lain tapi maknanya sama? Ini kayaknya jenaka apa ya? Ini pantun apa kira-kira? Jenaka kayaknya. Pantun. Nyaus. Jenaka Jenaka. Apa? Ada lagi? Pantun apa kira-kira? Kanita pantun apa ini? Mar, pantun apa Mar? Pantun. Pantun apa ini? Zahra ini pantun apa Zahra? Ini itu ngapain gue tang? Zahra? Oke, nyau Zahra. Oke, berarti nggak bolos. Pantun apa Zahra? Nggak tahu salah. Ada yang bisa membantu Zahra? Apakah ini pantun nasihat, Zahra? Enggak. Apakah ini pantun persahabatan? Komedi Zara.
Komedi. Jenaka. Oke, jenaka ya. Ini sesuatu hal yang lucu ya pantunnya ini ya. Lucu terkait dengan pengalaman dulu waktu kecil. Oke, ada yang ngechat Ustaz ini banyak sekali. Oke. Enggak tuh itu Lintang nge-spam. Lintang, kalau menulis yang hubungannya sama pelajaran ya Lintang Soli. Oke. Iya Ustazah, katanya Lintang begitu. Oke, baik. Oke. Isinya apa ini ya? Ustazah mau bertanya sama Gaisan. Isinya apa tentang pantun apa ini? Isinya apa Gaisan? Isi apa? Isi pantunnya apa? Isi pantunnya apa? Isinya ya. Maksudnya artinya? Isinya, pesan yang ada pada pantun ini apa? Pesan. Ayo. Kita kalau mau lihat pesannya itu maka diambil dari yang mana? Diambil baris keberapa? Baris kedua. Baris kedua? Benarkah? Mungkin. Salah. Yang mana? Zafran bisa bantu nggak? Kira-kira baris keberapa yang menunjukkan isi dari pantun? Nggak tahu, Ustazah. Oke. Ada yang bisa bantu teman-teman kita? Nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting berusaha dulu. Oke. 2 dan 3 dan 4. 3 dan 4. Betul. Kalau mau tahu isi pantunnya, cek 3 dan 4 ya. Yang sudah kasih lope-lope. Itu isi pantunnya ada di situ. Kalau yang 1 dan 2 ini lebih kepada apa itu? Lebih kepada sampiran ya, sampiran atau pembukanya. Tapi isinya ada di sini. Jadi, Gaisan, pantun ini isinya apa? Gaisan? Halo, Gaisan? Oh. Halo, tes. Ya, isinya tentang apa? Isinya ya, itu tadi. Ini apa isinya? Coba dibaca dong. Isinya tentang apa pantunnya? Aku malu sekali ingat dulu sekolah ngompol. Oke, aku malu sekali karena ngompol waktu dulu seperti itu. Ya, oke ini isinya. Ya, boleh menggunakan kalimat yang lainnya. Kalimat yang lain, misalnya malu mengingat dulu waktu kecil ngompol. Gitu ya. Oke, ada yang di kolom chat sedang menulis. Ustazah izin minum, silakan. Oke, nah sekarang ada lagi nih. Sebentar, Ustazah hapus dulu. Kita baca dulu ya. Kera bermain lempar gelas. Kancil membuat tali anyaman. Ayo teman kita bersihkan gelas agar belajar makin nyaman. Oke, Ustazah ingin ada yang menyebutkan. Coba dong, silakan tulis di kolom di sini. Pakai anotet boleh. Apa pesan dari pantun ini? Apa pesan dari pantun ini? Boleh anotet? Pantun nasihat. Nah, ini pantun nasihat, betul ya? Bukan jenaka lagi ya? Oke. Apa pesan dari pantun ini? Oke. Oke, Ustazah mau bertanya kepada yang tidak membuka kamera. Siapa yang tidak membuka kamera? Rosid. Rosid. Ada Rosid? Ada Rosid? Rosid. Iya, Ustazah. Maaf, saya nge-lag, Ustazah. Nge-lag apa ngelak? Nge-lag beneran, Oke. Baik, ini pantunnya pesannya apa, Rosid? Kera bermain lempar gelas, kancil memputar di mana. Ayo. Pesannya apa? Pesannya apa? Isinya apa pantun ini? Membersihkan kelas. Oke. Membersihkan kelas supaya Bersih. supaya nyaman. supaya nyaman. Ya. Jadi yang dilihat baris keberapa dan keberapa, Rosid? Baris ke-3 sama ke-4. Oke, terima kasih Rosid. Oke. Loh, siapa ini curi-curi? Oke, baik. Kita akan lihat teman kita yang sudah menulis. Bersihkan kelas agar menjadi nyaman. Oke, terima kasih banyak. Oke ya.
Kemudian mengajak kita membersihkan kelas. Oke, sip, betul. Betul semua ya. Oke, ini L yang menulis sama Kanita. Oke. Membersihkan kelas agar bersih dan nyaman, katanya Astia. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya senang kalau ada yang mau menulis, mau ngomong itu senang saya. Berarti apa? Berarti kalian nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Ya, tidak tidur. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Nah, terakhir untuk pantun. Sekali lagi kita latihan untuk pantun. Kertas putih untuk ditulis, benang putih dibuat katun. Jika orang suka menulis sampai tua tak akan pikun. Pikun itu pelupa. Pikun itu pelupa kalau bingung gitu. Sehat. Aisyah, Bimbi, Sevi, Syifa. Syifa sudah masuk. Bim sama Sevi yang belum. Aisyah ada tadi. Mungkin keluar masuk mungkin. Terima kasih Aira sudah mengkoreksi. Apa ini? L is requesting remote control of your screen. Maksudnya apa? Mau ini screen-nya? Enggak urgent, enggak. Oke. Silakan. Loh, kok saya sebentar. Ustazah lupa. Ustazah ketekan set. Mana tadi? Oke, Ustazah, ayo kira-kira isi dari pantun ini apa ini? Sehat. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Suruh menulis. Supaya pintar menulis, supaya suka menulis. Oke. Diva, coba Ustazah pengen tahu Diva. Apa pesan dari pantun ini? Yang lainnya boleh annotate atau kolom chat boleh silakan. Pesannya tuh kita tuh harus suka menulis Jika Menulis. ya, jika orang suka menulis sampai tua tak akan pikun. Jadi nulis apa? Apa yang bisa ditulis? Sembarang ya, macam-macam ya. Menulis puisi, menulis pantun, menulis rumus matematika, menulis lagu, misalnya kalau kalian suka membuat lagu seperti itu. Ya, oke. Baik, ada yang di kolom chat ini? Loh, tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang ide pokok ya. Ide pokok itu biasa disebut sebagai kalimat utama. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Letak ide pokok itu bisa di mana saja, bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Untuk itu teman-teman tidak perlu ragu-ragu saat menemukan ide pokok berada di tengah ataupun di akhir paragraf. Ya, jadi ide pokok itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, cuman biasanya kalau SD, biasanya loh ya, ini sudah hanya biasanya SD itu ide pokoknya di awal. Ya, jarang SD itu yang ide pokoknya di akhir, karena biasanya berupa kesimpulan kalau ide pokoknya di akhir. Oke. Coba kita lihat bersama-sama. Kalau Ustazah membayangkan ide pokok itu tentang apa sih yang dibahas di paragraf itu? Apa sih yang dibahas? Apa yang sih diomongkan? Itu namanya ide pokok. Coba. Nah, aduh panjang ya. Kita baca bersama-sama. Kemudian kita coba tentukan ide pokoknya apa. Ya. Ustazah ingin ada yang membaca dengan keras. Membantu kita membaca dengan keras. Mbak Amira. Silakan Amira, baca yang keras. Iya, Ustazah. Silakan dibaca yang keras. Setiap hari raya Idul Fitri, aku mengunjungi dua kakekku yang jaraknya sangat jauh dari Surabaya, yaitu Pamekasan dan Bandung. Kakak Ahmad tinggal di kota Pamekasan yang terletak di Pulau Madura. Perjalanan ke Pamekasan cukup jauh, namun kami terbantu sekali dengan jembatan penghubung Surabaya dan Madura yang terkenal dengan nama Suramadu. Istilah muda atau pulau kampung. Istilah mudik atau Madura. Istilah mudik atau pulau kampung ketika hari raya terkenal dengan nama Toron di Madura. Di Madura juga terdapat budaya yang bernama telasan. Telasan bermakna penghabisan.
Setelah kita berhari raya pada satu hari, nah hari ke-7 itulah yang dinamakan telasan. Para ibu akan memasak lontong, ketupat dan lauk pauk berupa opor ayam. Makanan itu tidak hanya dinikmati bersama keluarga, tapi juga dibagikan kepada para tetangga, sehingga disebut dengan nama teratur. Jadi jangan harap ya kalian bisa makan ketupat di tanggal 1 Syawal. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Amira sudah membacakan tulisan ini ya. Ini paragraf ini tentang apa sih yang dibicarakan oleh penulisnya? Tentang Idul Fitri. Idul Fitri Dan mudik. mudik. Idul Fitri di Madura. Oke, mudik pulang kampung Idul Fitri di Madura. Oke, mana yang tepat kira-kira? Mudik Idul Fitri di Madura. Siapa? Mudik. Sebentar. Saya tulis ya. Biar nggak bingung ya. Tadi ada 3 jawaban ya. Mudik, pulang kampung, Idul Fitri di Madura. Menurut kalian dari ketiga ini mana yang tepat? 1, 2, 3. Mana yang tepat? 3. Idul Fitri di 3. 3. Kenapa kok 3? 3. Kenapa kok 3? Karena apa namanya? kebanyakan Tempatnya itu lah. Madura latarnya. Oke. Standing up. Oke, betul. Terima kasih ya. Jadi paragraf ini apa sih yang dibicarakan? Ini loh tentang Idul Fitri di Madura. Idul Fitri di Madura itu ada yang namanya budaya toron, kemudian ada budaya teratur, ada telasan, seperti itu Idul Fitrinya di Madura. Kalau mudik, betul sih, tapi kurang tepat karena ini mudiknya itu masih sangat umum ya, tapi yang di paragraf ini sudah sangat mengerucut tentang yang namanya di Madura, ya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, kita baca lagi berikutnya. Oke. Ustada ingin yang membaca anak putra. Juniansyah, silakan. Juniansyah, silakan dibaca yang keras. Halo, Juniansyah. Halo, Juniansyah. Halo. Tidak ada. Oke, Juniansyah silakan dibaca yang keras. Halo. Loh, kok nggak ada? Halo. Juniansyah. Ya, Ustazah. Oke, silakan dibaca yang keras, Mas. Ditunggu Halo, semuanya. Yuk, silakan dibaca. Tangga sebelah kananku bernama Bapak Surya Lim. Beliau dan keluarganya termasuk suku Tionghoa. Setiap tahun Bapak Surya Lim dan keluarganya merayakan Tahun Baru Imlek. Mereka mengundang sanak keluarga mereka di rumahnya untuk perayaan Imlek. Bapak Surya Lim juga kerap berbagi makanan kepada kami para tetangganya. Tentu saja makanan yang dipastikan halal. Bapak Surya Lim sangat menghargai kami para tetangganya yang muslim. Oke, terima kasih Juniansyah. Oke, silakan. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira paragraf ini tentang apa sih? Dan nanti kita pilih mana yang lebih tepat. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Perayaan Hari Raya Imlek. Perayaan Hari Raya Imlek, katanya Zafran. Ada yang punya yang lainnya? Oke, saya tulis di sini ya. Perayaan Hari Raya Imlek. Oke.
Tetangga yang toleransi. Oke. Sudah tulis lagi di sini. Ada yang punya jawaban lain, nanti kita pilih ya. Mana yang lebih tepat. Oke. Ini ceritanya tentang apa sih paragraf ini? Oke. Ada? Ada? Tentang Bapak Suryalim. Bapak Suryalim, katanya Mbak Nada. Apa-apa. Dan keluarga gitu ya. Oke. Oke, di antara 1, 2, 3, coba pilih mana yang lebih tepat tentang paragraf ini. Semuanya tepat ya, karena nggak ada yang melenceng jauh. Misalnya, ini paragraf ini tentang perayaan Idul Fitri. Waduh, itu ya jelas nggak ono, yo nangkene kok ya, nggak ada Idul Fitrinya sama sekali. Ini tentang ini bermain ular tangga, loh nggak ada ular tangga di sini ya. Insya Allah ini ada semuanya, Imlek, toleransi, Bapak Suryalim dan keluarga. Cuman mana yang lebih tepat yang menggambarkan paragraf ini? Oke, silakan. Boleh beri stem kalian. Stem kalian di kanan, di tengah, atau di bawah. Oke, silakan. Mana yang lebih tepat? Halo? Halo, bangun, 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 sudah sahur. Oke, halo. Ya, enggak ada yang jawab. Halo? Mana yang lebih tepat, sayang? Yang Kayak hari Imlek. Imlek? Ada lagi? menurutku yang tengah. Yang tengah. Katanya siapa ini? Aski atau? Unsi, Ustazah. Oh, Unsi. Kenapa yang tengah? Soalnya di situ orangnya itu membahas Bapak Suryalim yang pokoknya itu dia itu menghargai para umat muslim. Oke, baik. Terima kasih ya. Di antara 3 ini semuanya benar. Cuman yang lebih tepat kalau menurut Ustazah yang tengah. Yang atas ini memang benar dia membicarakan Imlek, tapi bukan Imlek secara umum, tapi Imlek yang dirayakan oleh Bapak Suryalim. Seperti itu. Yang bawah Bapak Suryalim dan keluarga. Iya, memang dia membahas Bapak Suryalim dan keluarga, tetapi spesifiknya belum ada. Kenapa dengan Pak Suryalim dan keluarganya itu kenapa? Apakah tetangga yang jahat, Pak Suryalim, atau tetangga yang baik? Nah, ternyata tetangga yang toleransi. Seperti itu ya. Mungkin kalau mau lebih tepat lagi, Bapak Suryalim tetangga yang toleransi. Seperti itu bisa. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Satu lagi sebelum selesai. Waduh, iya gitu. Saya mau ada yang menjawab? Ada yang membaca? Unsi, coba Unsi. Atau dibaca? Mataku pusing. Iya, ya wes ini aja dibaca sendiri. Selama di Banda Aceh, aku diajak berjalan-jalan mengunjungi berbagai objek wisata. Ada Taman Sari, kemudian ada macam-macam. Nah, kira-kira apa ini? Tentang apa ini? Kira-kira paragraf ini tentang apa? Saya akan bertanya langsung. Oke, jalan-jalan katanya Aira. Betul, tapi masih kurang lengkap. Oke. Nadifa, kira-kira ini tentang apa? Taman Sari Gunungan katanya. Iya sih, dia membicarakan Taman Sari Gunungan, tapi tidak hanya itu yang dibicarakan. Nadifa, menurut Nadifa apa? Nggak dengar sayang? Mengunjungi objek wisata di Aceh, kamu. Oke, terima kasih Mbak Nadifa ini ya. Di atas ini sudah mengunjungi objek wisata di Aceh. Oke, mengunjungi berbagai objek wisata di
Banda Aceh. Ya, berbagai objek wisata di Banda Aceh. Ini kan ceritanya penulisnya ini kan ketiga tempat toh. Gunungan, kemudian Bustanus Salastin, kemudian di Pantai Ule Lewe. Gitu. Ya, jadi ini ceritanya itu mengunjungi berbagai objek wisata di Banda Aceh. Oke, kalau itu ada yang ditanyakan sampai di sini? Taman Sari Gunungan adalah hadiah dari Sultan. Ya, terima kasih yang sudah menulis ini. Tapi paragraf ini tidak hanya menceritakan tentang Taman Sari Gunungan, ya, tapi juga menceritakan Bustanus Salatin, menceritakan Ulelewe, sehingga yang menjadi inti dari paragraf ini adalah mengunjungi berbagai objek wisata di Banda Aceh. Sampai di sini bingung nggak ide pokok? Bingung nggak ide pokok? Iya. Terima kasih Aira. Bingung nggak dengan ide pokok? Sedikit bingung. Sedikit bingung. Ya, enggak apa-apa. Perbanyak membaca ya. Perbanyak membaca supaya bisa tahu. Kalau kita rajin membaca, insya Allah akan banyak tahu tentang paragraf. Oke, terima kasih dari Ustazah Nia untuk kalian yang sudah aktif luar biasa hari ini. Yang belum hadir masih tetap ya. Ada screenshot ya yang hadir ya. Oke. Berarti yang nggak hadir ini Sevi. Sevi kemana ya? Sama Bim Bim ya. Ada yang tahu ya? Tadi nggak hadir juga Sevi. Oke, terima kasih banyak. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Salam dah. Besok ini ya kuis ya. Jangan lupa. Besok kuis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allah. Salam.